sebenarnya dari domba sendiri sama kayak orang, perlu ventilasi, perlu udara, perlu lingkungan yang bagus juga. Iya, perlu kebersihan juga ya Mas. Oke, dari teman-teman semuanya jangan lupa memberi Yang mana ini Mas? Jadi ini itu F2 dari domba Garut dan juga domba Batur. Jadi kemarin lahir 3 dan apa ya? Ya sudah takdirnya lah, dari kedua kembarannya mati, induknya ikut mati gitu. Oh, sisa 1 ekor ini ya Mas ya? 1 ekor karena kemarin itu untuk susunya keras. Jadi kemungkinan kena mastitis. Jadi kemarin sempat ototnya terlalu cepat karena memang hidupnya sudah nggak bisa nyusoni. Iya. Dan ya udah nggak tertolong. Jadi kalau untuk bermain ya istilahnya uji coba genetik memang memerlukan waktu yang tidak sedikit ya Mas ya. Oke. Jadi ya paling enggak 3 tahun 4 tahun itu waktu yang cepat kalau kita belajar masalah genetik. Iya. Nah ini kan F2-nya. Biasanya yang sering terjadi ketika domba Garut jantan dikawin sama betina domba Batur itu untuk bentuk kopengnya itu masih kopeng setengah kopeng, masih segini biasanya gitu. Kalau F1-nya, kalau ini udah F2 kemarin mana 3 itu yang kopeng setengah 1, yang kopeng agak besar 1. Nah ini yang udah mulai normal. Jadi dari ketiga itu memiliki kuping yang berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Jadi ada daun telinganya yang cuma 1 jempol gini ya Mas ya. Jadi ya udah semi-semi lah kalau dalam apa ya. Kalau gampangannya bentuknya V. Iya. V, ini udah mulai berbulu, untuk kepalanya udah mulai berbulu juga. Lah untuk F1-nya mana Mas? F1-nya kemarin udah kami jual. Oh, udah. Karena untuk postur dari hasil silang sama domba Garut itu ketika anak betina itu cenderung lebih tinggi sama dombanya, nggak bisa bulat seperti domba Batur. Jadi ya kurang lah kalau menurut saya. Okay. Tapi ketika manak jantan itu yang pertama badannya lebih keras atau lebih berotot. Terus yang kedua itu udah mulai ada tanduknya. Udah mulai ada tanduknya. Kemudian untuk bulunya itu semakin halus. Jadi udah perpaduan antara lemak dan otot. Iya. Jadi lebih bagus untuk pertumbuhannya. Kemarin sempat 1 tahun itu 63 kilo untuk kawin silang jantan domba Garut, betina domba Batur. Oh gitu. Jadi kalau yang cempe ini pejantannya Garut ya Mas ya? Kakeknya Garut. Oh, kakeknya Garut. Bapaknya domba Batur. Bapaknya domba Batur. Untuk betinanya? Untuk betinanya ya F1-nya. F1 domba Garut dan juga domba Batur. Persilangan itu ya. Hasil silang iya. Dari hasil Garut, silang betina domba Batur. F1-nya berarti ini F2-nya ini ya Mas ya, sisa 1. Ini termasuk jantan ya Mas Rojan? Itu jantan. Jantan ya. Oh ini yang sempat rame di YouTube ini Mas. Namanya siapa ini Mas? Namanya Panther ini teman-teman. Istimewa sekali. Ini usia berapa bulan? Itu lahir 14 Maret. 14 Maret. Berarti berkisar 6 bulan setengah. 6 bulan setengah udah sekian besarnya ini teman-teman. Kemarin udah ditawar berapa Mas Rojan? Ini saya nggak pernah buka harga, karena memang masih mau buat jantan sendiri, dan kita masih penasaran untuk pertumbuhan dari Mas Panther ini, untuk pertumbuhannya bagaimana. Dan kemarin sempat ada kita tanpa buka harga, tanpa mau niat menjual, langsung buka harga. Ketika habis lahir langsung 5.000. Ada yang nawar segitu ya? Habis lahir langsung 5.000. Kemudian kemarin berkisar 1 bulanan lah, itu langsung nawar 15.000 juga. Tapi yang nawar itu udah banyak banget. Mungkin 20 lebih mungkin yang nawar. Berarti nggak pasang harga, tapi ada yang minta harga gitu. Iya, langsung matok harga tanpa harga. Itu karena memang jenis dan keunikannya ya Mas ya, mungkin ya Mas ya. Enggak, kalau mungkin untuk domba yang domba yang hitam yang mau ada genetik dari Suffolk itu sejauh ini yang bisa dibilang
apa ya, komplit lah. Iya. Insya Allah ini nggih. Komplit dari Kalau yang ini kan ya ada marinonya ya. Nggih, untuk bulunya sudah bulunya sudah ikut coba batur. Kemudian untuk warnanya itu udah darah Suffolk. Oh, baik nih teman-teman. Jadi ini domba batur yang full hitam nih ya Mas ya. Full hitam. Namanya Mas Panther nih teman-teman. Usia baru berapa ini? 7 bulan sekitar. 6,5 bulan. Baik Mas, gimana Mas perawatan yang baik dan benar Mas? Oke, jadi teman-teman semuanya apa ya? Mungkin saya di sini bakal sharing, saya bukan sharing tapi sama-sama belajar lah. Yang pertama untuk perawatan dari domba batur yang utama itu dipakan. Karena dari pakan domba batur itu dari dombanya sendiri itu salah satu domba yang rakus, sehingga harus dari porsi pakannya itu lebih banyak dari domba lokal, bahkan bisa 2 kali lipat, bahkan bisa lebih untuk porsi pakan dari domba lokal. Kemudian yang faktor kedua itu faktor di bulu. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya yang pernah atau sekarang sedang beternak dari domba batur itu lebih baik untuk pencukuran itu rutin, jangan sampai bulunya terlalu lebat. Karena apa? Dari bulu itu yang pertama mempengaruhi dari kesehatan domba. Yang kedua mempengaruhi dari masa birahi dari domba gitu. Nah, kemudian faktor yang lain itu faktor kandang. Sebisa mungkin ya sebagus-bagus kandang itu kandang yang bersih. Nah, dari kandang itu sebisa mungkin juga dari teman-teman semuanya jangan sampai untuk kandangnya terlalu tertutup atau terlalu panas. Oh iya, jadi ada ventilasinya gitu ya Mas ya. Karena ya sebenarnya dari domba sendiri sama kayak orang, perlu ventilasi, perlu udara, perlu lingkungan yang bagus juga. Iya, perlu kebersihan juga ya Mas. Oke, dari teman-teman semuanya jangan lupa memberi minum untuk domba gitu. Karena sering terjadi domba itu terutama jantan nggak bisa kencing. Dan mungkin itu salah satu faktor yang kuat diminum. Ya itu sama aja kayak sebenarnya sama kayak orang gitu, sama kayak manusia. Udah makan banyak buahnya, itu juga masih perlu minum. Oh iya. Nah, biasanya dari domba yang nggak pernah minum kemudian minum itu menarik daya tarik domba untuk mau minum itu dikasih garam terlebih dahulu. Nah, itu sebisa mungkin rutin dari teman-teman semuanya. Mungkin garamnya itu bisa ditaurkan nggak sama air. Nah, itu di tempat airnya gitu. Nah, kalau farm kami itu hanya pakai botol set kemudian kalau sekarang karena dombanya udah mau minum itu cuma dikasih air saja Mas ya. Cuma dikasih air biasanya itu ada tambahan E4 itu untuk nutrisi ya Mas ya. Biar kotorannya nggak terlalu bau. Nah, kemudian kasih garam cukupnya aja gitu. Nah, biasanya kalau awal-awal mula ya di samping-sampingnya dileleti ditempeli garam terlebih dahulu untuk memancing dari domba mau minum. Baik. Kemudian ini Mas, untuk masa pencukuran bulu domba paling lambat itu berapa bulan sekali Mas? Oke, karena sepengalaman saya untuk domba sendiri itu untuk pertumbuhan dari bulu beda-beda Mas. Beda-beda dalam artian ada yang cepat dan juga ada yang lebih lambat gitu. Nah, untuk betina itu lebih bagus atau menurut saya lebih cocok, lebih gampang atau lebih lebih rekomendasi itu untuk pencukuran ketika domba bunting. Oh, waktu bunting. Domba bunting besar. Yang pertama itu untuk mempermudah pencukuran. Oh iya, karena perutnya udah besar ya Mas. Perutnya besar dan kondisi kencang. Iya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ya seperti tadi saya jelaskan untuk mempercepat birahi. Nah, biasanya berkisar 35 hari kalau nggak salah. 35 hari pertama pasca melahirkan atau pasca bersalin atau pasca brojol itu birahi pertama, dan 1 bulan bulu domba itu bulunya masih sangat-sangat pendek. Oh iya. Jadi insya Allah untuk mempercepat
dari Mas pasca untuk mempercepat kawin di situ. Oh iya, baik. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum mengetahui channel YouTube beliau Mas Rozan, bisa disebutkan Mas channel YouTube-nya apa Mas? Untuk channel YouTube kami Domba Batur Official. Terus alamat lengkap dari farm kami bisa lihat di Google Map atau di Google Domba Batur. Jadi langsung nanti langsung tertuju di sini ya Mas. Di sini ketika kurang percaya atau kurang yakin bisa mampir ke sini. Nah, sebelum main ke sini diharapkan untuk teman-teman semuanya ngabari dulu. Oh iya, karena nggak 24 jam di rumah dan nggak 24 jam juga di rumah gitu. Karena, iya, karena memang biar nggak selisiban atau nggak bentrok itunya, ngabari dulu. Mungkin iya. Nomornya udah di Google Map itu ya Mas. Di Google ada, insyaallah. Ya, jadi teman-teman jangan lupa subscribe juga channel YouTube Domba Batur Official ya Mas ya. Nih channel YouTube beliau. Dan untuk berkunjung ke sini diharapkan untuk menghubungi terlebih dahulu karena memang beliau ini terlalu sibuk ini. Juragan muda ini. Baik. Oke, jadi ini banyak sekali yang tanya dan mungkin ini perdana saya jelasin di channel YouTube Hobi Dolan. Jadi yang pertama kami kasih tanda dari Domba Batur. Yang pertama buat pendataan karena